Selamat pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu guru yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan kita sebagai siswa-siswi SD Santo Markus 1 dengan ibadat pagi bersama. Ibadat pagi ini wajib diikuti oleh semua peserta didik yang bersekolah di Santo Markus sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter. Oleh karena itu anak-anak, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah memberkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami boleh menikmati setiap kesuksesan dari usaha-usaha yang kami lakukan. Engkau juga telah memberikan kami rahmat kesehatan dan juga semangat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Bapa yang Maha Baik, sudilah kiranya Engkau mengampuni segala dan dosa kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sampai dengan saat ini. Engkau tahu kami ini adalah orang yang berdosa. Sudilah Engkau memberikan kami rahmat pengampunan dan juga kerahiman, sehingga pada pagi hari ini layaklah kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur dan memohon kepada Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami sebagai warga sekolah Santo Markus, baik sebagai guru maupun sebagai siswa-siswi, ingin memulai pekerjaan dan juga proses belajar mengajar kami sepanjang hari ini dengan memuji dan memuliakan nama. Sudilah Engkau mengirimkan kekuatan dan juga menurunkan Roh Kudus-Mu untuk menyemangati kami agar sepanjang hari ini, agar dalam proses belajar yang kami laksanakan pada hari ini, kami sungguh-sungguh menjalankannya dengan baik dan juga kami bisa mendapatkan hasil yang baik pula. Ya Bapa, tanamkanlah ke dalam hati kami semangat kasih, sehingga kami dapat mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu guru dan juga anak-anak yang saya kasihi, marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menarik. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak akan makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum,
dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi SD Santo Markus 1 yang dikasihi oleh Yesus. Pada hari ini kita mendengarkan cerita tentang bagaimana orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat mempersoalkan Yesus. Mereka mempersoalkan kenapa Yesus itu bergaul dengan orang-orang berdosa. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan apa yang dialami oleh Yesus pada hari ini. Dalam kehidupan bermasyarakat atau di rumah, kadang itu kita tidak senang dengan seseorang hanya karena dia bergaul dengan orang yang tidak kita suka. Contoh saja kalau di sekolah Santo Markus ya. Misalnya si A berteman dengan si B. Mereka itu sama-sama kelas 3 misalnya, 3A ya, seperti itu. Tetapi dalam perjalanan si A ini tidak suka sama si B. Nah, si A juga punya teman si C. Tetapi si C ini dia itu bergaul dengan si A dan si B. Tapi si A ini merasa tidak senang dengan si C kalau dia bergaul dengan si B yang menurut si A ini tidak baik. Nah, pada hari ini apa yang dialami oleh Yesus juga tentu saja kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh tadi, Yesus mau menekankan bahwa betapa pentingnya dalam setiap persahabatan, dalam bergaul itu yang namanya kasih. Ketika kita mau berteman dengan orang lain, dengan siapapun, dengan teman di sekolah, dengan teman di rumah, dengan teman di tempat kamu, di mana kamu tinggal, teman-teman bermain, hendaknya kamu harus mengedepankan nilai kasih, nilai-nilai yang baik. Dan mohon supaya menghindarkan hal-hal yang negatif dalam pergaulan, sehingga kita tidak menganggap orang lain itu tidak baik, tetapi kita mampu mengarahkan teman-teman kita yang mungkin tidak baik itu untuk menjadi lebih baik, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dengan demikian, apa yang kamu lakukan, perbuatan baik yang kamu lakukan, sekaligus dapat mengajak orang juga untuk berbuat baik. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita sedang belajar dari rumah. Tentu saja belajar dari rumah ini anak-anak berat. Mana kita harus menyiapkannya dengan sendiri. Kemudian di satu sisi orang tua juga harus bekerja. Dan kita harus selalu setia mengikuti pelajaran yang diberikan. Mengeluh itu wajar. Tetapi jangan sampai mengeluh itu membuat semangat kita itu menjadi menurun. Nah, ketika semangat kita menjadi menurun, maka kita mulai tidak senang dengan yang namanya proses belajar dari rumah. Ini bukan dipaksakan atau dibuat-buat, tidak. Tapi melihat kondisi
sekarang karena coronavirus ini semakin berkembang, maka itulah yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita mengikuti proses belajar dari rumah ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang baik. Kita ikuti dengan serius, dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang artinya tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang tua, tidak bergantung kepada guru, tetapi kita betul-betul bertanggung jawab dengan tugas yang kita miliki. Contohnya, misalnya ada tugas dari sekolah, ya harus belajar untuk kerja sendiri. Jangan selalu sedikit-sedikit, ayo Pak, ayo Ma, atau ayo Bang, ayo Kak, bantu saya kerja. Jangan, latihlah untuk berusaha sendiri. Kalau memang sudah tidak bisa, kamu sudah berusaha tapi tetap tidak bisa, boleh kita minta bantuan orang tua atau guru atau teman untuk menjelaskan, tetapi bukan untuk mencari jawaban. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini, yaitu hendaknya kita meletakkan kasih di atas segala-galanya, sehingga kita bisa menerima segala cobaan hidup yang kita alami dengan hati yang lapang, dan juga kita mau bergaul dengan siapapun tanpa pandang bulu. Marilah kita hening sejenak. Ya Yesus, semoga kami semakin hidup dalam kasih sejati. Di tengah berbagai situasi hidup yang kadang rumit dan sulit, mampukan kami berhikmat dengan menjadikan hukum kasih sebagai suluh dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami kepada Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Santo Markus. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi banu ibuku. Indonesia, kebangsaanku,
cita-citaku didorong terus maju, langkah tegap satu padu, siap dididik guru, membangun Indonesiaku dengan budi baktiku. Sandomarku sekolahku, aku setia padamu. Sandomarku sekolahku, aku setia selalu. Sandomarku sekolahku, tempat menimba ilmu. Di sana cita-citaku didorong terus maju, langkah tegap satu padu, siap dididik guru, membangun Indonesiaku dengan budi baktiku. Terima kasih sudah mengikuti doa pagi ini dengan baik. Semoga kita selalu tetap dalam kondisi sehat, dan juga mari kita ikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah dalam situasi COVID-19 ini, dan juga jangan lupa mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan oleh Santo Markus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat.